Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang business plan. Sebelumnya nama saya Wahyu Setiawati, NIM 1916 030102, dosen pengampu Bapak Ida Yusa SEMSC. Saya lokal dari Manajemen Bisnis Syariah Aceh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan tentang produk kuliner yang berjudul keripik pepayaku. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang. Buah pepaya yang sangat familiar bagi masyarakat, terutama di Indonesia. Pepaya mengandung karbohidrat 9,81 gram serat, 1,80 gram atau 4,5% dari total kebutuhan tubuh harian kita. Keripik pepayaku adalah olahan dari buah pepaya muda yang diolah dengan berbagai bahan dan tersedia dalam varian pedas dan original. Selanjutnya yaitu profil usaha, nama usaha keripik pepayaku atau biasa disingkat KPK. Bidang usaha di sini yaitu mengambil bidang kuliner, jenis produknya yaitu cemilan. Untuk alamat produksi sendiri beralamatkan di Desa Kota Praja, Kecamatan Aimanjunto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Untuk nomor HP atau untuk nanti pemesanan ada di sini. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Untuk visi dari keripik pepayaku sendiri yaitu menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati masyarakat. Sedangkan untuk misinya yaitu selalu melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik daya minat konsumen. Yang kedua, selalu memberikan kesan yang baik kepada pelanggan. Dan yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Untuk struktur organisasinya sendiri yaitu ownernya Setiawati. Untuk staf di sini mempekerjakan tiga bagian yaitu staf keuangan Cindy, staf produksi Ningsih, dan staf pemasaran Yuli Hayati. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Di bagian bagan atau pembagian tugas, pembagian kegiatan. Jadi di sini saya mencantumkan atau saya mencatat dari pertama awal bulan sampai awal kegiatan apa-apa saja yang dilakukan. Di sini itu pengumpulan data. Jadi di sini kita melakukan pengumpulan data dulu. Setelah itu baru melakukan survei lokasi dan bahan baku. Selanjutnya yaitu pengelolaan data. Selanjutnya pencarian modal, pembuatan logo usaha, pencetakan logo, pembelian bahan baku, mulai produksi. Di sini proses pencatatannya sesuai dengan urutannya. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan geografis. Di sini saya mengambil untuk berdasarkan geografisnya yaitu masyarakat Kabupaten Mukomuko. Sedangkan jika menurut geografisnya atau pengelompokan bisa dari umur, jenis kelamin, usia. Di sini saya mengambil siswa SMP, mahasiswa, penggemar makanan industri kreatif. Jika dilihat dari psikografisnya yaitu di sini kami mengambil masyarakat yang bergaya hidup sederhana. Jadi di sini tidak harus bergaya hidup mewah atau tinggi. Masyarakat sederhana pun bisa menikmati juga. Selanjutnya yaitu targeting atau target sasaran dari usaha ini yaitu mahasiswa, anak sekolah, penggemar makanan industri kreatif. Sedangkan positioning atau posisi pasarnya yaitu kami lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Selanjutnya permintaan. Untuk permintaan di sini disukai karena sehat, rasanya yang unik, cocok untuk dijadikan cemilan dan menyehatkan. Sedangkan untuk penawarannya yaitu harga yang terjangkau, menyehatkan dan banyak manfaat, serta ditawarkan dalam bentuk dan varian yang berbeda daripada biasanya.
Kalau biasanya itu buah pepaya itu hanya dimakan langsung, tapi di sini kami mengolahnya menjadi sebuah cemilan. Selanjutnya lagi yaitu analisis kelayakan dan pemasaran. Dari segi konsumennya yaitu masyarakat sekitar Kabupaten Mukomuko. Sedangkan jika dilihat dari segi produk, di sini tersedia dalam dua varian rasa, pedas dan manis. Sedangkan jika dilihat dari harga, untuk rasa pedas sendiri harganya yaitu 5.000, sedangkan untuk rasa manis 4.000. Dan di sini kami melakukan promosi melalui Instagram, WhatsApp, dan penjualan langsung. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Untuk lokasi sendiri, lokasi pembuatannya di sini yaitu Desa Kota Paja, Kecamatan Amanjundo, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Sedangkan sarana yang digunakan dalam proses produksi ini yaitu motor sebagai kendaraan operasional. Selanjutnya yaitu SDM. Untuk SDM-nya sendiri di sini ada 3, yaitu SDM di bagian keuangan Yuli Hayati, SDM di bagian produksi yaitu Ningsih, dan SDM di bagian pemasaran yaitu Cindy. Untuk bahan utamanya sendiri yaitu bahan pepaya muda, tapi untuk bahan tambahan lain ada beberapa, tapi di sini saya tidak menyebutkan. Selanjutnya yaitu aspek teknis jika dilihat dari jadwal produksi. Kami di sini memproduksi setiap hari libur dan jika ada pesanan. Jadi jika tidak hari libur pun tetapi ada pesanan, itu kami tetap produksi. Selanjutnya yaitu estimasi biaya. Di sini yang pertama untuk peralatannya sendiri yaitu wajan, harganya itu 1.000. Peralatan kedua itu talenan 20.000, saringan, kompor, pisau, wadah plastik, kemasan. Untuk harganya teman-teman bisa melihat sendiri di slide ini. Kemudian yang sampingnya atau sebelahnya itu yaitu gambar dari produk kami. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Untuk aspek keuangan sendiri kami ada beberapa, yaitu yang pertama di sini kami ada tenaga kerja tidak langsung. Untuk jabatannya di sini yaitu staf keuangan berjumlah 1 orang. Untuk gaji per bulannya yaitu 1 juta. Di sini asumsi kenaikan gaji per tahunnya itu 5%. Jadi untuk tahun 2020 yaitu gajinya 1.200.000. Untuk tahun 2021 yaitu 1.260.000. Sedangkan untuk tahun 2022 gajinya itu 1.323.000. Oh maaf, sebelumnya untuk tahun 2021 itu gajinya 12.600.000, sedangkan untuk gaji di tahun 2022 yaitu 13.230.000. Sedangkan untuk staf pemasarannya di sini juga ada 1 orang. Untuk gaji per bulannya yaitu 1.100.000. Untuk asumsi kenaikan gajinya itu masih sama 5%. Jadi untuk gaji di tahun 2020 itu 13.200.000. Di tahun 2021 itu 13.860.000 dan di tahun 2022 itu 14.553.000. Jadi untuk total tenaga kerja tak langsung di tahun 2020 itu 25.200.000, sedangkan di tahun 2021 untuk total tenaga kerja tidak langsungnya yaitu 26.460.000 dan di tahun 2022 yaitu 27.783.000. Di sini selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung. Kalau tadi tenaga kerja tak langsung, di sini saya akan menjelaskan juga tenaga kerja tak langsung. Di sini saya mengambil upahnya per hari, dihitung per hari. Jadi untuk tahun 2020 upah per harinya itu 30.000. Jumlah hari kerjanya 285. Sedangkan untuk jumlah pekerjanya yaitu 1 orang
Dan total biaya tenaga kerjanya yaitu 8.550.000. Sedangkan untuk tenaga kerja langsung di tahun 2021, upah per harinya itu 33.000, jumlah hari kerjanya itu masih sama 285.000, jumlah pekerjanya 1 orang, dan total biaya tenaga kerja yaitu 9.405.000. Dan di tahun 2022, upah per harinya itu Rp36.300. Sedangkan untuk jumlah hari kerjanya masih sama yaitu 285 hari. Jumlah pekerjanya itu 1. Total biaya tenaga kerjanya itu 10.345.500. Untuk asumsikan di sini saya menghitungnya sudah saya kalikan dengan mengasumsikan kenaikan upahnya itu 10%. Untuk tenaga kerja langsung ini yaitu staf produksi. Selanjutnya di bagian aspek keuangan ada aktiva berwujud. Aktiva berwujud dari produk kami yang pertama yaitu wajan, jumlahnya itu 2. Untuk satuannya itu harganya 50.000, jadi jumlahnya 100.000. Yang kedua yaitu talenan. Di sini kami membutuhkan 2, harganya itu 5.000, jadi 10.000. Yang ketiga yaitu saringan, kami membutuhkan 3. Untuk harga satuannya itu 10.000, jadi totalnya 30.000. Yang selanjutnya keempat itu kompor, kami membutuhkan 1. Untuk harga satuannya yaitu 380.000, jadi untuk jumlahnya masih sama 380.000. Selanjutnya itu pisau. Pisau di sini kami membutuhkan 5. Untuk harga satuannya itu 3.000, jadi 15.000. Untuk wadah di sini kami membutuhkan 3. Untuk harga satuannya yaitu 20.000, jadi totalnya 60.000. Dan yang terakhir itu plastik kemasan. Di sini kami membutuhkan 2. Untuk harga satuannya itu 25.000, jadi 50.000. Jadi untuk total aktiva berwujud di aspek keuangan saya ini berjumlah 645.000. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Di sini asumsi kenaikannya 5%. Untuk jenis produksinya yang pertama yaitu biaya tenaga kerja langsung di tahun 2020 itu 8.550.000. Sedangkan untuk di tahun 2021 itu 9.405.000 dan di tahun 2022 itu 10.345.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja tak langsung itu di tahun 2020 itu Rp25.200.000. Sedangkan di tahun 2021 itu 26.460.000 dan di tahun 2022 yaitu 20.783.000. Untuk bahan bakunya sendiri di tahun 2020 itu 1.560.000 dan di tahun 2021 itu 2.520.000 dan di tahun 2022 itu 2.880.000. Selanjutnya yaitu plastik kemasan. Di sini di tahun 2020 itu 50.000, di tahun 2021 itu 53.000, dan di tahun 2022 itu 57.000. Untuk biaya transportasi dan BBM sendiri di tahun 2020 itu mencapai 450.000, sedangkan untuk di tahun 2021 itu 500.000 dan untuk di tahun 2022 yaitu 565.000. Selanjutnya yaitu listrik dan telepon. Di tahun 2020 itu membutuhkan biaya 350.000 dan di tahun 2021 itu membutuhkan biaya 385.000, sedangkan untuk di tahun 2022 itu 4.235.000. Sedangkan untuk cetak logo sendiri di tahun 2020 itu membutuhkan biaya 200.000. Untuk di tahun 2021 itu membutuhkan biaya 210.000 dan di tahun 2022 itu membutuhkan biaya Rp220.500.
Jadi untuk jumlah total biaya yang dibutuhkan di tahun 2020 itu ada 36.360.000. Di tahun 2021 itu ada 39.533.000, dan di tahun 2022 itu total biaya produksi yang dibutuhkan itu ada 46.085.500 rupiah. Selanjutnya di bagian aspek keuangan ada HPP atau harga pokok penjualan. Di sini untuk persediaan bahan bakunya yang pertama pembelian di sini 1.560.000, sedangkan saldo akhirnya itu kosong. Jadi total bahan bakunya yaitu 1.560.000. Kemudian untuk persediaan barang dalam proses atau work in process, itu persediaan awalnya masih kosong. Biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 5.550.000. Total biaya bahan baku yang dibutuhkan 1.560.000. Untuk saldo akhirnya masih kosong. Jadi untuk total biaya work in process yang dibutuhkan yaitu 10.110.000 rupiah. Selanjutnya biaya overhead pabrik. Di sini untuk biaya overhead pabrik ini ada biaya tenaga kerja tak langsung, itu 25.200.000 rupiah. Sedangkan transportasi dan BBM itu ada itu membutuhkan 450.000. Untuk biaya listrik dan telepon itu 350.000, dan biaya pengemasan atau plastik kemasan itu 50.000. Jadi total biaya overhead pabrik sendiri itu ada 26.050.000 rupiah. Dan jadi dapat dihasilkan atau harga pokok produksi yaitu 36.160.000. Di sini didapat harga pokok produksi dari total biaya WIP ditambahkan dengan total biaya BOP. Selanjutnya masih di harga pokok penjualan tadi, persediaan barang jadi. Untuk persediaan awalnya masih kosong. Untuk harga pokok produksinya yaitu 36.160.000. Barang tersedia untuk dijual itu jadi untuk barang tersedia untuk dijual itu ada 36.160.000. Untuk saldo akhirnya masih 0. Jadi dapat ditentukan harga pokok penjualannya yaitu 36.160.000. Untuk total harga pokok penjualan sendiri itu 36.160.000. Untuk volume produksi sendiri yaitu 986. Untuk harga jualnya sendiri di sini yaitu dapat 36.673. Harga jual ini diperoleh atau didapat dari total harga pokok penjualan dibagi dengan volume produksi. Selanjutnya itu pendapatan yang didapat owner satu pitch itu 618 rupiah. Jadi untuk harga total produknya itu yaitu 37.291. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Untuk di tahun hasil penjualan di tahun 2020 sendiri yaitu 40.178.000. Sedangkan di tahun 2021 itu ada 45.090.000, dan di tahun 2022 ada 51.335.000. Sedangkan untuk biaya produksi di tahun 2020 itu 36.360.000, dan di tahun 2021 39.533.000. Sedangkan di tahun 2020 biaya produksinya 46.805.500 rupiah. Untuk total pengeluaran sendiri yaitu masih untuk total pengeluaran sendiri sama dengan biaya produksi yang di tahun 2020 pun 36.360.000, di tahun 2021 yaitu 39.533, dan di tahun 2022 yaitu 46.805.500 rupiah. Jadi dapatlah diperoleh laba. Jadi kita dapat menentukan laba atau ruginya itu yaitu hasil penjualan
atau pemasukan itu dikurangkan dengan pengeluaran atau biaya produksinya. Jadi untuk di tahun 2020 itu mendapatkan laba sebesar Rp3.818.000 dan di tahun 2021 itu mendapatkan laba Rp5.557.000 dan di tahun 2022 itu mendapatkan laba sebesar Rp5.249.500. Selanjutnya itu jika diasumsikan kenaikan harga jualnya 5%. Jadi kayak yang di tahun harga jual tadi sudah didapatkan untuk harga jualnya, kita tadi sudah menghitung di harga pokok penjualannya itu 37.291, sedangkan di tahun 2021 yaitu 1.864 dan di tahun 2022 yaitu 93.2275. Baiklah, sekian presentasi proposal bisnis saya. Semoga nantinya dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.